Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Waidah, NIM 3617019, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menjelaskan seminar pra-mini research dalam mata kuliah Fikih Ziswaf yang diampu oleh Bapak Dr. Taufikur Rahman MSy. Nah, di sini saya mendapatkan judul Pengelolaan Infak dalam Kewirausahaan. Nah, masalah penelitian yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama, apa pengertian pengelolaan infak dalam kewirausahaan? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum infak dalam kewirausahaan? Dan yang ketiga, apa peran dan dampak pengelolaan infak dalam kewirausahaan? Nah, analisis teks yang saya ambil bahwa seorang wirausahawan sangat dianjurkan untuk melaksanakan infak, untuk membayar infak, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ada juga riwayat Rasulullah SAW bersabda, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore, ya Allah, berilah orang yang berinfak gantinya. Dan berkata yang lain, ya Allah, jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asy-Syaukani mengutip ungkapan An-Nihas. Beliau mengatakan bahwa siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah, maka itu adalah israf, atau yang diartikan sebagai boros. Dan siapa yang menahan diri dari infak di dalam ketaatan Allah, maka itu adalah iqtar, atau yang biasa disebut dengan kikir. Dan siapa saja yang tidak membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah, maka itulah infak al-qawam. Penelitian pustaka yang saya ambil dari beberapa literatur yaitu mengenai hukum infak. Hukum infak dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, infak wajib dan infak sunnah. Nah, infak wajib diantaranya ada zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah diantaranya seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan infak dan sedekah, bahkan zakat dan wakaf juga berusaha dikembangkan secara profesional dan produktif. Karena seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali infak yang masih menggunakan jalur tradisional. Nah, yakni untuk mengubah mustahik atau muzaki atau yang memberikan infak dan yang menerima infak, itu ada langkah atau usaha pengelola yang profesional mengenai infak dan sedekah, sehingga pengelolaan infak dan dalam kewirausahaan juga dituntut untuk menjadi lebih produktif dan profesional, sehingga pengalokasian infak itu dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan efektif. Nah, akan tetapi meskipun banyak orang yang
banyak orang yang sudah membayarkan infak dari golongan wirausahawan, banyak pula yang belum membayar infak. Nah, dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 itu dijelaskan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Quran surat An-Nahl ayat 71. Maka orang-orang yang tidak membayarkan infak ini maka termasuk orang yang ingkar kepada Allah dan orang yang merugi. Kritik yang saya sampaikan di sini bahwa ternyata infak dalam kewirausahaan masih belum dilaksanakan dengan profesional. Oleh karenanya pengalokasian infak masih perlu ditata kembali. Nah, kemudian yang kedua, ternyata banyak pula dari golongan wirausahawan yang belum melaksanakan infak, belum membayarkan infaknya. Kemudian saran dari saya bahwa setiap umat muslim hendaknya banyak mempelajari dan mengetahui banyaknya dampak positif yang dihasilkan dari infak itu sendiri. Kemudian sekian lama kewirausahaan itu dianggap penting untuk pembangunan peradaban Islam. Nah, oleh karena maka dari itu lembaga infak melalui pengelolaan produktif diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk umat, sehingga dapat membangun kembali kejayaan kewirausahaan umat Islam, serta mengaplikasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ikut andil dalam berinfak kepada yang lebih membutuhkan. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berinfak seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Maka setiap umat muslim diharuskan untuk melaksanakan infak, terutama bagi orang-orang yang telah mampu mencukupi kehidupan pokoknya, seperti seorang wirausahawan yang memiliki cukup lebih dari harta yang dimiliki. Maka janganlah mengurung harta untuk diri sendiri, hendaklah diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, agar terhindar dari sifat ingkar kepada Allah serta tidak menjadi manusia yang merugi. Daftar referensi bisa dilihat nanti di di teks yang saya kirimkan ke Bapak. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.